Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan saya. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai argumen. Jadi, argumen ini merupakan salah satu capaian pembelajaran gitu ya, yang saya jelaskan sebelumnya bahwa mata kuliah logika ini nanti banyak menganalisis argumen gitu ya, untuk mengetahui validitasnya. Nah, kita akan mulai masuk. Jadi dengan kita sudah mempelajari sebelumnya ada proposisi, kemudian ada operator-operator yang dapat menghubungkan proposisi. Jadi operator tersebut sudah lengkap saya jelaskan ya di video sebelumnya, juga ada implikasi dan duplikasi. Kemudian ada tautologi, kontradiksi dan kontingensi. Kemudian juga bagaimana menyusun tabel kebenaran. Nah, itu sudah saya berikan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke argumen. Jadi argumen kalau kita definisikan, ini adalah kumpulan pernyataan-pernyataan atau proposisi yang disebut dengan premis-premis dan juga diikuti oleh kesimpulan yang selaras dengan premis-premisnya. Nah, jadi di sini misalnya ada P1, P2 dan seterusnya sampai Pn itu disebut dengan premis-premis, kemudian diikuti oleh di sini ada konklusinya. Jadi ini biasanya yang mewakili konklusi, titik 3 ini Q. Nah, ini adalah konklusinya. Jadi ada hipotesis atau premis, dan juga Q ini disebut dengan konklusi. Itu yang disebut dengan argumen. Jadi argumen nanti bisa kita tentukan validitasnya, apakah sahih atau valid, atau juga palsu atau invalid. Nah, ini perlu dibedakan ya, sebelumnya kita mengenal adanya benar salah. Nah, berikutnya argumen itu bisa kita nilai sebagai valid dan invalid, atau sahih atau palsu gitu ya, atau tidak sahih. Jadi suatu argumen dikatakan sahih jika konklusi benar bila mana semua hipotesisnya benar atau premis-premisnya benar. Sebaliknya argumen dikatakan palsu, seperti itu ya. Nah, jadi jika argumen sahih, maka nanti akan memperlihatkan secara logika itu bahwa konklusi Q ini nanti mengikuti hipotesis gitu ya, mengikuti hipotesis dengan memperlihatkan adanya implikasi gitu ya. Nah, misalnya nanti P1 dan P2 dan seterusnya sampai Pn, di mana ini dihubungkan dengan konjungsi, ini implikasi terhadap Q yang nantinya bisa ditunjukkan sebagai benar, yaitu tautologi. Nah, kita sudah membahas tautologi sebelumnya. Nah, itu jadi nanti ini yang jadi patokan kita untuk menentukan validitas dengan menggunakan tabel kebenaran. Kemudian argumen yang palsu atau invalid menunjukkan penalaran yang salah gitu ya. Jadi bagaimana bisa kita tentukan ini ya, satu argumen yang diberikan apakah valid atau tidak, akan kita bahas. Nah, jadi ada hubungan di situ antara premis-premis dengan konklusi, bahwa di situ dipastikan jika premis-premisnya benar, maka diikuti oleh kesimpulan yang benar, di mana ini diperoleh dengan aturan-aturan logika. Kesimpulan juga harus berasal dari premis-premisnya, seperti itu. Nah, langsung kita lihat contoh saja gitu ya. Oke, ini ada garis merahnya harusnya di sini ya, saya ulang. Jadi harusnya di sini. Nah, jadi biasanya seperti ini, diberikan argumen. Misalnya, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Nah, ini biasanya diberikan kalimat gitu ya, dalam bentuk kalimat. Kemudian air laut surut setelah gempa di laut, kemudian tsunami datang. Nah, di sini ada 3 pernyataan, proposisi. Nah, ini nanti harus kita translasikan dulu menjadi notasi gitu ya. Dan kita kembalikan ke bentuk masing-masing ini supaya nanti kelihatan notasi lengkap dengan operator yang menyusunnya. Nah, jadi penyelesaian seperti ini kita identifikasi dulu proposisi atomiknya. Misalnya P ini adalah air laut surut setelah gempa di laut. Nah, kita ambil dari sini ya, air laut surut setelah gempa di laut. Q itu tsunami datang.
tsunami datang, kemudian air laut tambah laut, tsunami datang. Nah, ini pengulangan saja gitu ya di premis berikutnya. Jadi ini adalah premis 1 gitu ya, ini adalah premis 2, kemudian ini adalah konklusinya. Biasanya terakhir itu adalah konklusinya, sehingga ini kita bentuk ya ke dalam notasi. Nah, kita harus bentuk ke dalam notasi dulu supaya nanti bisa kita olah. Sehingga yang pertama ini, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang, maka hasilnya adalah ini. Jika P maka Q. Kemudian air laut surut setelah gempa di laut, itu adalah P. Kemudian tsunami datang, Q. Ini adalah konklusinya, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menentukan validitas ya, validitas dari argumen yang sudah kita identifikasi ini? Yang pertama, jadi kita menggunakan tabel kebenaran ya untuk mengerjakannya. Cara pertama yang bisa kita lakukan, kita bentuk tabel kebenaran di dari proposisi yang ada. Kemudian kita cek sahih. Jika semua hipotesisnya benar, maka konklusinya benar. Nah, bagaimana ini kita tentukan di tabel kebenaran? Kita lihat. Oke, saya sudah menyusun di sini. Nah, saya animasikan gitu ya supaya lebih bisa diikuti gitu ya. Nah, jadi kita buat tabel sesuai dengan kita membuat tabel kemarin sebelumnya. Ada P, Q yang kita butuhkan, kemudian jika P maka Q, kemudian ada Q. Nah, ini berangkat dari argumen tadi, ada dua premis gitu kan, ada dua premis dan juga ada kesimpulan. Nah, dari argumen tadi, premisnya itu adalah P, ada jika P maka Q, dan konklusinya Q. Jadi Q-nya kita tulis double aja biar berikutnya gampang kita tentukan gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita cek. Setiap baris akan kita cek untuk menentukan apakah kita bisa menemukan baris yang menunjukkan bahwa argumen ini adalah valid gitu ya. Nah, bagaimana kita mengeceknya? Yang kita cek adalah premis-premis dan juga konklusi ya. Premis ini, kolom premis ini yang kita cek. Jadi tidak semua yang kita cek, tapi premis-premis dan konklusi saja. Aturannya adalah suatu argumen itu valid jika premis-premisnya benar, diikuti konklusinya benar. Oke, kita lihat. Yang kita lihat, saya tuliskan saja ya. Kita lihat baris pertama. Baris pertama itu premis pertama benar, kedua benar, konklusinya juga benar ternyata. Nah, ini jika kondisinya seperti ini yang memperlihatkan bahwa ada kemungkinan argumen ini valid. Kenapa saya bilang ada kemungkinan? Karena kita harus cek juga baris-baris yang lain. Baris yang lain ini perlu dicek karena bisa saja nanti ada baris yang bisa merubah nilainya dari valid menjadi tidak valid atau invalid. Kemudian yang premis atau yang baris kedua ini P-nya benar, P1-nya benar gitu ya, atau premis berikutnya salah. Nah, ini tidak perlu dicek karena yang kita cek itu jika premis-premisnya benar gitu ya. Ini premisnya salah tidak perlu kita cek. Jadi yang perlu kita cek keseluruhan adalah jika kita menemukan premis-premis itu benar ya secara bersamaan, dan cek lagi nanti konklusinya. Nah, di sini karena setiap baris sudah kita cek, kemudian kita menemukan di baris pertama bahwa premis-premis bernilai benar diikuti oleh konklusi nilai benar, maka ini menunjukkan bahwa argumen adalah valid gitu ya. Sedangkan baris yang lain ini tidak menafikan atau tidak merubah, karena di situ tidak perlu dibahas karena ada yang salah pada premisnya gitu ya. Nah, ini cara pertama. Jadi kesimpulannya argumen ini adalah valid gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sahih atau valid gitu ya.
Nah, cara yang kedua sekarang, sesuai dengan tadi yang saya jelaskan, bahwa kita bisa memperlihatkan suatu argumen valid dengan tabel kebenaran dengan menunjukkan itu adalah tautologi. Nah, kita sudah mempelajari tautologi sebelumnya, kita sudah punya landasan. Nah, sebelumnya kita perlu menggabungkan dulu ya semua premis-premis dan juga konklusi kita gabungkan. Artinya menggabungkan di sini premis-premis kita gabungkan dengan konjungsi dan kita implikasikan terhadap konklusinya. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita gabung seperti ini, berikutnya kita buat tabel kebenaran dan bisa kita lihat di sana. Jika di kolom terakhir tautologi, maka itu adalah valid. Tapi jika tidak, maka itu tidak valid. Nah, ini tabel kebenaran yang disusun. Nah, jadi kolom-kolom yang kita butuhkan ya kita tuliskan ada P, ada key, jika P maka key, P, dan jika P maka key. Kemudian secara keseluruhan ini, kolom ini ya, yang tadi diimplikasikan terhadap konklusi key ya. Jadi digabungkan semua. Ada premis-premis dikonjungsikan dan implikasikan di sini terhadap konklusinya. Kemudian kita operasikan, ini prosesnya benar-benar salah-salah, benar salah, kemudian implikasi benar salah benar-benar, kemudian premis-premis ini dikonjungsikan menjadi benar salah, kemudian premis ini yang sudah dikonjungsikan ini diimplikasikan dengan Q sebagai kesimpulan sehingga didapatkan benar-benar benar, salah-salah benar, salah benar-benar, salah-salah benar gitu ya. Nah, kita lihat ternyata semua baris bernilai benar sehingga ini dinamakan sebagai tautologi, sehingga kesimpulannya argumen ini adalah argumen yang valid gitu ya, sama dengan cara sebelumnya. Nah, ini cara yang kedua, semoga bisa diikuti. Nah, ini nanti kita melihat ada yang dinamakan dengan modus ponens. Nah, jadi modus ponens itu di sini diuji juga bahwa itu argumen yang sahih. Nanti berikutnya akan kita gunakan kembali. Jadi dua cara ini sudah bisa kita lakukan. Kemudian contoh berikutnya soal yang sama tetapi di sini dirubah gitu ya. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Ini sebagai premis 1. Tsunami datang, premis 2. Kemudian maka air laut surut setelah gempa di laut. Ini adalah Q-nya atau konklusinya. Jadi ditukar gitu ya untuk soal ini nanti. Kemudian diubah ya, P1 ini menjadi jika P maka Q. Kemudian P2-nya tsunami datang lagi, konklusinya itu adalah P. Seperti itu. Setelah kita dapatkan ini berarti langkah berikutnya ya buat tabel kebenaran. Nah, ini tabel kebenaran yang kita buat, ya prosesnya semua sudah tahu saya rasa ya. Sehingga langsung kita berikan di sini premis, kita tandai ini adalah premisnya gitu ya. Key dan juga jika P maka key, konklusinya adalah P. Sehingga berikutnya kita cek. Baris pertama benar, benar, benar. Nah, dari baris pertama ini kita lihat, wah sepertinya ini valid nih gitu ya. Tapi harus kita cek lagi baris yang lain, tidak boleh langsung mengambil kesimpulan. Kemudian baris kedua salah, oke. Premis salah berarti tidak masuk hitungan lagi, tidak perlu dianalisis lebih jauh. Nah, kemudian baris ketiga ini benar, benar, oke. Ini perlu dicek lebih lagi. Konklusinya kita lihat ternyata konklusinya salah. Nah, ini yang tadi yang dikatakan sebaliknya gitu ya. Sebaliknya itu jika premis-premisnya benar tetapi konklusinya salah, ini adalah invalid gitu ya. Ini menunjukkan bahwa argumen ini invalid. Sehingga mana yang lebih kuat di sini? Yang lebih kuat itu adalah invalid ini gitu, sehingga
argumen ini tidak valid yang ditunjukkan oleh baris pertama, tetapi ditutup nilai kevalidan ini oleh baris ketiga yang di situ menunjukkan premisnya benar, tapi ternyata konklusinya salah sehingga invalid, gitu ya. Nah, jadi argumen ini bernilai invalid seperti itu ya. Oke, berikutnya cara kedua ini dengan tautologi gitu ya. Nah, berarti kita gabungkan premis-premisnya gitu ya, dengan konjungsi dan diimplikasikan dengan konklusinya gitu ya. Nah, seperti ini jadinya ya. Jadi kita buat tabel kebenarannya gitu ya. Kita proses dan di baris terakhir atau di kolom terakhir menurut saya kita dapatkan ternyata benar-benar salah benar. Nah, ini menunjukkan bahwa ini bukan tautologi ya. Nah, setelah kita gabungkan di sini ternyata ini menunjukkan bukan tautologi, sehingga sama dengan cara berikutnya ini tidak sahih gitu ya. Jadi argumen yang contoh kedua ini tidak sahih dengan dua cara sudah kita lakukan. Nah, itu dia cara menentukan validitas argumen dengan dua cara tabel kebenaran. Kedua ini dengan melihat tautologi. Nah, ini contoh berikutnya ada contoh ketiga ya. Nah, di sini saya garis dulu. Ini tidak tidak sesuai tempatnya ya. Jadi saya geser lagi. Nah, ini jika 5 lebih kecil dari 4, maka 5 bukan bilangan prima. 5 tidak lebih kecil dari 4, maka 5 adalah bilangan prima. Nah, ini adalah premis 1, premis 2, dan terakhir biasanya itu adalah konklusi. Kemudian kita tentukan proposisi atomiknya P. 5 lebih kecil dari 4. 5 lebih kecil dari 4 ini kan. Kemudian Q, 5 bukan bilangan prima. Nah, ini Q-nya. Yang lain tidak lebih kecil dari 4. Oh, ini hanya negasi dari yang tadi. 5 adalah bilangan prima. Nah, ini juga dari yang awalnya bukan, segini menjadi tanpa bukan. Yang seperti itu. Sehingga kita bisa tentukan di sini P, Q-nya sudah kelihatan. Dan kita kembalikan sekarang ke bentuk keseluruhan ini. Premis 1, premis 2, dan juga konklusi. Sehingga didapatkan ini. Jika 5 lebih kecil dari 4, maka 5 bukan bilangan prima. Sehingga didapatkan P ini 5 lebih kecil dari 4. Implikasi terhadap negasi Q. Karena di sini bukan, kan berarti negasi Q. Kemudian 5 tidak lebih kecil dari 4. Karena tadi P-nya 5 kecil dari 4. Karena di sini tidak lebih kecil, maka negasi P. Konklusinya adalah 5 adalah bilangan prima. Ya, Q tadi ya. Sehingga kita dapatkan notasi dari argumen ini seperti ini. Berikutnya sekarang kita selesaikan. Nah, kita buat kolom-kolomnya PQ. Kita membutuhkan juga negasi P, negasi Q. Ada jika P maka negasi Q. Kemudian ada Q sebagai konklusi. Nah, ini cara pertama. Premis ini kita tandai ya. Premis kita tandai dan juga konklusinya. Kemudian kita cek setiap barisnya. Baris pertama salah, itu premis pertama ini yang tidak perlu dicek, ini juga salah. Kemudian berikutnya benar, oke, kita harus cek lagi. Ini juga benar, oke. Ini juga benar ternyata, oke. Dari sini kelihatan wah ini kayaknya valid nih gitu ya. Tapi kita cek lagi baris berikutnya. Oh, ternyata premis pertama benar, premis kedua juga benar. Konklusinya ternyata salah ya, kebalikan. Nah, berarti ini menunjukkan argumennya ada invalid gitu ya. Nah, sehingga baris ketiga tadi yang awalnya valid ternyata ditutup oleh baris keempat ini yang menunjukkan itu invalid.
Nah, seperti itu kita menggunakan tabel kebenaran. Jadi kesimpulannya, argumen tersebut adalah invalid. Nah, ini animasinya. Jadi bisa dilihat bahwa meskipun konklusi dari argumen tersebut kebetulan merupakan pernyataan yang benar, jadi 5 adalah bilangan prima adalah benar, ya. Tapi tidak sesuai dengan bukti bahwa argumen tersebut adalah tidak sahih atau palsu. Tidak sesuai dengan bukti sehingga argumen tersebut adalah palsu gitu ya. Jadi kesimpulannya argumen ini adalah argumen yang tidak valid seperti itu. Nah, cara kedua ya nanti bisa dicoba ya untuk contoh kedua dengan menggunakan tautologi. Gabungkan premis-premisnya dengan konjungsi, kemudian diimplikasikan terhadap konklusi. Kemudian dicari tabel kebenaran dan dicek apakah itu tautologi atau bukan. Jika tautologi maka valid, jika tidak tautologi maka invalid. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya logika hanya mempermasalahkan bentuk dari argumen, bukan isi argumen ya. Kemudian validitas tadi kita sudah bahas, premis-premis berkaitan dengan konklusi. Harus benar semuanya, premis-premis benar diikuti oleh konklusi juga benar. Argumen logis disebut kuat secara logis jika dan hanya jika argumennya sahih dan semua premisnya bernilai benar. Nah, itu kesimpulan dari dua cara pertama ya. Nah, semoga bisa diikuti untuk dua cara pertama ini gitu ya, nanti bisa berlatih lagi dari latihan yang diberikan. Kemudian berikutnya yang kita bahas adalah ekivalensi. Nah, ekivalensi ini sering juga dibahas ya ketika di SMA gitu ya. Ada yang ekivalen, ada tidak ekivalen. Nah, begitu pun juga di dalam ilmu logika kita bisa melihat bahwa secara logika suatu pernyataan itu bisa ekivalen gitu ya, walaupun mungkin bentuknya berbeda. Nah, bagaimana ini bisa terjadi kita akan lihat gitu ya. Nah, di sini jika dua buah ekspresi logika adalah tautologi, maka dapat dipastikan bahwa kedua buah ekspresi logika tersebut adalah ekivalen secara logis. Nah, tautologi ini muncul kembali gitu ya sebagai petunjuk bahwa suatu ekspresi atau notasi logika itu adalah ekivalen secara logis seperti itu ya. Tetapi kontradiksi juga menunjukkan gitu ya, kalau dua buah ekspresi itu secara bersamaan adalah kontradiksi, itu juga bisa dikatakan sebagai ekivalen secara logis seperti itu ya. Jadi tidak hanya tautologi tapi kontradiksi atau salah semua juga menunjukkan bahwa itu ekivalen secara logis. Nah, persoalannya ada pada kontingensi karena memiliki nilai true and false gitu ya. Nah, tetapi di sini bisa juga kita nilai sebagai ekivalen secara logis jika urutan true dan false-nya itu berada pada urutan yang sama gitu ya. Nah, ini tetap dikatakan ekivalen secara logis. Jadi dari dua pernyataan setelah dicek itu ternyata nilainya ada true dan false, tetapi setelah dicek itu sama urutannya, maka bisa dikatakan ekivalen secara logis. Nah, jadi dalam tabel kebenaran, suatu tautologi selalu bernilai true gitu ya. Kontradiksi selalu bernilai false. Begitupun juga kalau satu kalimat tautologi diturunkan lewat hukum-hukum yang ada, maka pada akhirnya akan menghasilkan true. Sebaliknya, kontradiksi akan selalu bernilai false. Nah, nanti ada hukum-hukum juga nanti ya, kita pelajari hukum-hukum. Jadi tidak hanya di matematika, di logika ini juga ada hukum-hukum yang bisa kita gunakan. Kaitannya dengan ekivalensi ini juga ada nanti hukum-hukum ekivalensi ya yang bisa kita gunakan untuk alternatif gitu sebagai alternatif selain menggunakan tabel kebenaran. Oke, langsung kita lihat contoh ya bagaimana kita menilai bahwa suatu proposisi itu valen atau tidak. Ada contoh, Dewi sangat cantik dan peramah. Dewi peramah dan sangat cantik. Dari dua pernyataan di atas mungkin dari
tanpa pikir panjang gitu ya, kita bisa menyimpulkan gitu, oh sepertinya ini sih ekivalen, yakin gitu ya. Tetapi kita harus buktikan secara logika juga dengan tabel kebenaran. Nah, ini cara pertama dengan tabel kebenaran. Langkahnya yang pertama, nah, selalu kita lakukan jika kita bertemu dengan kalimat, nah, maka kita harus rubah dulu gitu ya. Kita ubah ke dalam simbol logika, karena dengan notasi logika yang kita dapatkan itulah yang nanti yang bisa kita proses gitu ya. Dewi sangat cantik dan peramah. Misalnya P, Dewi sangat cantik, Q, Dewi peramah gitu ya. Jadi ada P dan Q. Kemudian ubah pernyataan majemuknya ke dalam simbol-simbol logika. Keseluruhannya dirubah. Nah, pernyataan 1 berarti ini P dan Q. Pernyataan 2 berarti Q dan P. Kemudian yang ketiga kita buat tabel kebenaran gitu ya. Kita buat tabel kebenaran dari pernyataan tersebut. Nah, karena masih sederhana contohnya, ya tinggal kita buat aja gitu ya tabel kebenaran, benar-benar, salah-salah, kemudian benar-salah, P dan Q, benar-benar, salah gitu ya. Nah, begitupun yang kedua, benar, salah gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya terlihat ya, ini adalah kontingensi, tapi urutannya sama. Nah, ini kemungkinan besar ini adalah kalian secara logika, tetapi kita tambahkan gitu ya. Langkah berikutnya, kita hubungkan kedua pernyataan tersebut dengan pernyataan biimplikasi. Nah, ini tadi dari tabel sebelumnya kita dapatkan P dan Q kita anggap sebagai X, Q dan P itu Y, kita biimplikasi X dan Y ini kita dapatkan. Nah, ini tadi yang kita dapatkan ya. Otomatis biimplikasi ya, mengingatkan bahwa biimplikasi itu ya bernilai benar jika kedua nilai proposisinya itu bernilai sama gitu ya. Nah, sehingga benar-benar berarti biimplikasinya benar, salah-salah berarti biimplikasinya benar, salah-salah berarti juga biimplikasinya benar, salah-salah juga berarti biimplikasinya benar ya. Sehingga hasil akhirnya kita lihat ternyata tautologi ya. Nah, berarti secara logika pernyataan P dan Q sama dengan Q dan P. Dan tadi juga sudah dilihat diimplikasikan ya. Ternyata logika semua nilai logikanya bernilai benar atau tautologi gitu ya. Sehingga pada akhirnya ya kedua pernyataan ini adalah ekivalen secara logika. Nah, itu cara mengerjakannya. Nah, itu kesimpulannya. Nah, berikutnya tunjukkan bahwa P atau negasi P atau Q dan P atau negasi Q adalah ekivalen secara logika. Nah, ini bagaimana ini? P atau negasi P atau Q dan P atau negasi Q adalah ekivalen secara logika. Nah, ini bisa kita tunjukkan. Jadi ini lebih panjang lagi gitu ya yang harus kita lakukan. Bisa menggunakan tabel kebenaran juga seperti tadi. Tapi kita juga bisa menggunakan hukum-hukum ekivalensi logika. Nah, di mana cara ini lebih singkat tetapi membutuhkan pengetahuan yang lebih kaitannya dengan hukum-hukum ekivalensi logika. Kita lihat hukum-hukumnya. Nah, saya buka. Ini adalah hukum-hukum ekivalensi logika. Ada yang dinamakan hukum identitas. Jika suatu proposisi P didistribusikan dengan suatu nilai salah O 0 gitu ya, maka bisa disandarkan menjadi P. Atau jika di P ini dikonjuksikan dengan nilai true, maka ia akan juga bernilai P. Kalau ikatan ini
P atau true berarti true, jadi ikatan ini berarti true-nya yang bisa diambil. P konjungsi false maka bernilai false. Idempotent ini menyederhanakan gitu ya, proposisi yang sama disjungsikan, misalnya P atau P maka P dan P maka P, ini idempotent. Negasi itu jika dua buah proposisi P misalnya didisjungsikan dengan nilai sebaliknya yaitu negasi P, maka ia bernilai 1. Kalau konjungsikan maka bernilai false atau 0 gitu ya. Negasi ganda, negasi P maka P. Komutatif dibalik gitu ya, yang kemarin ada contoh gitu, komutatif sama aja, P atau Q sama dengan Q atau P, atau P dan Q sama dengan Q dan P. Asosiatif perpindahan kurung, misalnya P atau Q atau R, bisa juga P atau yang kurungnya sekarang berpindah menjadi Q atau R. Begitupun ini juga sama ya untuk konjungsi. Distributif, nah ini hukum yang bisa dikatakan sering juga digunakan, hukum distributif. Nah, di sini ada istilahnya penyilangan gitu, operasi silang. Misalnya P atau dalam kurung Q dan R, maka kita bisa perluas menjadi P atau Q dan P atau R. Nah, begitupun juga misalnya yang di luar ini dan atau konjungsi, yang dalamnya ini adalah disjungsi, maka P dan Q atau P dan R. Nah, ini yang kita dapatkan. Kemudian ada hukum De Morgan, negasi dalam kurung P dan Q nanti akan sama dengan negasi P atau negasi Q. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya. Ada perubahan di sini, ada perubahan operator ya, tapi negasinya dilekatkan ke masing-masing. Begitupun ini misalnya negasi dalam kurung P atau Q, maka bisa dikeluarkan menjadi negasi P dan negasi Q. Nah, ini De Morgan, ini juga sering digunakan, perlu diingat. Absorpsi, nah ini sesuai dengan namanya, menyerap gitu ya. Misalnya P dan P atau Q bisa disederhanakan menjadi P. Ataupun P atau dalam kurung P dan Q bisa disederhanakan menjadi P. Nah, ini harus menemukan kondisi ini gitu ya, kondisi ini atau kondisi ini untuk bisa diabsorpsi, diambil P-nya. Kemudian ada ekstra implikasi jika P implikasi terhadap Q itu sama dengan negasi P atau Q. Nah, ini juga nanti sering digunakan. Nah, ini hukum-hukum ekuivalensi logika yang nanti bisa digunakan. Nah, bagaimana penggunaannya? Nah, ini diberikan contoh yang lumayan panjang ya. Sisi kiri ini ada negasi P atau negasi Q, negasi dalam kurung P atau negasi Q, atau dalam kurung negasi P dan negasi Q. Sisi kiri adalah negasi P. Nah, jadi kita harus uji bahwa sisi kiri ini bisa kita ubah dengan hukum-hukum yang tadi kita pelajari, sehingga nanti sederhana seperti ruas kanan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi di sini ya sama ketika kita di matematika gitu membuktikan ruas kiri ruas kanan, ya kita harus gunakan kaidah yang benar. Jadi kaidah yang benar itu mana? Ya hukum-hukum tadi gitu ya. Tidak boleh serampangan asal proses aja gitu, tapi harus ada dasarnya. Kita lihat. Nah, ini tabel kebenaran dulu ya. Jadi karena panjang ini maka prosesnya panjang, tetapi hanya 4 kolom gitu ya. Nah, bisa kita lihat. Sekarang negasi P, negasi Q. Negasi Q sekarang. Nah, ini hasilnya P atau negasi Q didapatkan benar-benar salah benar. Negasi dalam kurung P atau negasi Q. Ini hasilnya salah-salah benar salah. Negasi P dan negasi Q hasilnya salah benar.
Kemudian terakhir gitu ya, keseluruhannya kita lihat. Ini kolom 2 sebelumnya ini dioperasikan sehingga didapatkan salah atau salah, benar atau salah benar, salah atau benar benar. Sehingga kita dapatkan di sini salah benar. Nah, ini yang sudah kita dapatkan, kita cocokkan sekarang dengan negasi P. Negasi P itu mana? Ini negasi P ya. Nah, negasi P itu ini. Kita lihat. Nah, ternyata tiap barisnya sama gitu ya. Nah, untuk lebih lanjut dihubungkan dengan diimplikasi seperti contoh tadi. Ternyata tautologi. Nah, tautologi ini menunjukkan bahwa ini ekivalen secara logis gitu ya. Itu dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, sekarang dengan hukum ekivalensi. Nah, bagaimana ini bisa kita rubah dengan menggunakan hukum ekivalensi. Yang kita lakukan di sini adalah merubah sisi kiri itu sama seperti sisi kanan gitu ya. Kita sederhanakan ini menjadi, kita arahkan supaya pada akhirnya itu menjadi negasi P. Karena tadi di tabel kebenaran sudah bisa kita lakukan, harusnya dengan hukum ekivalensi logika ini harusnya bisa gitu ya. Harusnya bisa. Nah, itu yang harus kita pikirkan sekarang. Oke, langkah pertama sekarang di sini ada ini ya, apa namanya? Ada negasi yang mencakup dalam kurung ya. Kita biasanya untuk mempermudah itu kita rubah dulu. Nah, sekarang kita gunakan hukum De Morgan. Sehingga dari ini gitu ya, negasi dalam kurung P atau negasi Q, maka setelah digunakan hukum De Morgan, negasi P ataunya berubah menjadi dan ya, atau disjungsinya berubah menjadi konjungsi. Kemudian karena bentuk awalnya ini adalah negasi Q ya, maka negasinya 2 karena tadi ya negasi yang luar ini masuk sehingga menjadi negasi Q sehingga didapatkan ini. Nah, negasi P dan Q. Jadi ini setelah digunakan hukum De Morgan, maka ini menjadi negasi P dan Q. Itu proses pertama. Nah, ini setelah digabungkan, nah ini hasil terakhir yang didapatkan. Negasi P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Nah, ruas kiri masih belum mendekati negasi P, ini ya sudah kita harus ubah lagi. Nah, kita mengenal adanya hukum distributif ya. Nah, jadi jika ada misalnya dari proses ini dulu, misalnya kita menemukan ada pola yang sama, ada P gitu ya, ada P. Kemudian di dalamnya ini ada, di dalamnya sama, operatornya sama, kemudian di luar ini ada operator yang berbeda, maka kita bisa rubah dengan hukum distributif. Kalau yang kiri ini berarti dikalikan gitu ya, bukan dikalikan sih, proses silang sehingga menjadi ini. Bisa jadi kalau kita mendapatkan kondisi ini, maka kita bisa sederhanakan menjadi ini gitu ya. Nah, kita lihat yang kita dapatkan tadi kan ini kan. Nah, yang terakhir itu ini. Dengan hukum distribusi, maka kita sederhanakan sekarang. Jadi prosesnya dibalik tadi ya. Kita menemukan di sini ada negasi P, ada dan di dalamnya, ada dan juga. Kemudian di luar ini ada disjungsi gitu ya. Nah, ini yang kita manfaatkan. Sehingga kita keluarkan sekarang negasi P dan konjungsi ini dikeluarkan, negasi P dan kemudian dalam kurungnya Q atau negasi Q. Nah, ini yang kita dapatkan ya. Nah, sampai di sini ya. Ini yang kita dapatkan sampai di sini. Masih belum sederhana, ternyata di sini nah, yang ini apa namanya? P atau negasi P itu ekivalen terhadap true gitu ya. Sehingga di sini Q atau negasi Q ini adalah true gitu ya. Itu adalah hukum negasi. Sehingga
yang dalam kurung ini kita rubah, kita ganti menjadi 1 atau true gitu ya, sehingga negasi P dan 1 ini hasil terakhir gitu ya. Nah, ini masih belum mendekati. Kita cari lagi hukum yang sesuai supaya nanti ini bisa disederhanakan. Ternyata ada hukum gitu ya. Ya, di sini kita negasi P dan 1 ini masih didapatkan ini dari hukum-hukum yang ada. Kita ada satu hukum dinamakan hukum identitas. Jadi ketika suatu proposisi dikonjungsikan dengan true, maka sama dengan proposisi tersebut. Nah, di sini yang proposisi itu ternyata bernilai negasi ya, tetapi tetap bisa kita gunakan negasi P dan atau konjungsi 1 sehingga menjadi negasi P. Sehingga yang kiri ini bisa kita sederhanakan menjadi negasi P. Nah, akhirnya kita dapatkan ya, ruas kiri ternyata bisa berubah menjadi ruas kanan. Nah, jadi ada prosesnya dengan menggunakan hukum-hukum ekivalensi logika yang tadi kita bahas. Nah, ada dua cara berarti yang sudah kita pelajari untuk menentukan ekivalensi suatu notasi atau suatu pernyataan proposisi gitu ya. Nah, cara kedua ini memang perlu mempelajari hukum-hukum itu dengan baik, dengan mengingat juga ya gitu, dan memahami, sehingga ketika kita menemukan soal di kepala itu sudah muncul loh, ini bisa digunakan hukum ini misalnya, kemudian berikutnya mungkin hukum ini. Nah, itu berdasarkan oleh pengetahuan gitu ya dari hukum-hukum tersebut. Jadi saya harapkan hukum-hukum tersebut harus dikuasai seperti itu. Nah, ini ada latihan periksa kesahihan argumen yang berikut dengan tabel kebenaran dan tautologi. Nah, ini tadi dengan cara yang tadi. Kemudian tunjukkan notasi berikut ekivalen secara logika gitu ya, dengan tabel kebenaran, dengan hukum ekivalensi logika, dengan kemudian ini yang C juga dengan hukum ekivalensi logika. Kemudian perlihatkan bahwa jika P gitu ya, gimana ya bacanya, agak panjang ya. Jika P implikasi terhadap Q, maka R, dan juga jika P implikasi terhadap Q implikasi terhadap R. Nah, intinya di sini kita ingin melihat bahwa apakah kurungnya bisa dipindah gitu ya. Nah, apakah sama gitu ya? Kalau sama berarti berlaku hukum komutatif tadi ya. Tapi kalau ternyata tidak ekivalen, maka kita harus tunjukkan dengan tabel kebenaran. Nah, itu yang diinginkan dari soal ini. Oke, ini tugas ya, tugas. Nah, nanti akan saya berikan, saya infokan di kelas aja gitu ya, karena nanti terkait dengan pengumpulan dan lain sebagainya. Nah, jadi silahkan dicoba yang latihan sebelumnya sebelum nanti mengerjakan ini untuk tugasnya gitu ya. Oke, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada video ini ya. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan nanti bisa diajukan saja melalui Q&A atau tanya jawab yang ada di Brajah. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.